Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 1 pada pelajaran yang ketiga, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama Pak Ahmad Channel. Mari kita ikuti pelajaran yang ketiga ini. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa sebelum belajar, agar pembelajaran kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dan juga ilmu yang diperoleh dijadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan doa kita bersama dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari pada pelajaran yang ketiga, yaitu judulnya indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pelajaran yang ketiga ini, yang pertama, setiap peserta didik mampu mengenal Asmaul Husna. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui makna Asmaul Husna. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan bukti Asmaul Husna. Asmaul Husna. Tahukah kamu bagaimana agar doa kita dikabulkan oleh Allah? Ya, kalian benar. Berdoalah dengan menyebut Asmaul Husna. Asmaul Husna mengandung sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dengan memuji kebesaran dan kemuliaan Allah akan menambah kekhusyuan dan ketenangan hati, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Asmaul Husna itu? Ya, kalian benar. Asmaul Husna yaitu nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingatkah kalian berapa jumlah Asmaul Husna itu? Ya, kalian benar. Asmaul Husna berjumlah 99. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Apa saja itu? Yang pertama adalah As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat adalah Al-Baqir. Pelajaran kita pada hari ini berfokus pada 4 Asmaul Husna itu. Yang pertama adalah As-Somad, yang kedua adalah Al-Muqtadir, yang ketiga adalah Al-Muqaddim, dan yang keempat adalah Al-Baqi. Apa saja dari penjelasan 4 Asmaul Husna itu? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama adalah As-Somad.
Mari kita memahami makna as-somad. Apa itu as-somad? As-somad artinya adalah yang menjadi tumpuan, yang maha dibutuhkan, atau tempat bergantungnya makhluk. Allah memiliki Asmaul Husna as-somad, yang berarti Allah adalah Tuhan yang maha dibutuhkan. Semua makhluk di dunia ini membutuhkan Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, sekarang kita akan memahami makna daripada Asmaul Husna as-somad. Semua makhluk memiliki kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya. Ia butuh makan, tempat tinggal, dan keperluan lainnya. Semua itu bergantung pada kehendak dan kekuasaan Allah. Allah lah yang mengatur rezeki manusia. Allah juga menjadi tempat tumpuan para makhluk. Allah adalah tempat kita memanjatkan doa. Allah adalah tempat kita berkeluh kesah jika memiliki masalah. Allah adalah zat yang selalu mendengar doa hambanya. Oleh karena itu, ketika berdoa, lafalkanlah Asmaul Husna as-somad agar Allah memenuhi kebutuhan yang kita doakan. Yang kedua, meyakini Allah memiliki Asmaul Husna as-somad. Bagaimanakah cara meyakininya? Nah, sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa Allah bersifat as-somad. Keyakinan tersebut dibuktikan dalam perilaku sebagai berikut. Yang pertama, sebagai manusia kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah. Ibadah merupakan bukti bahwa kita membutuhkan Allah. Yang kedua, caranya kita meyakini Allah memiliki sifat as-somad, yaitu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman meyakini bahwa semua kenikmatan, keselamatan, dan kebahagiaan bersumber dari Allah. Dengan berdoa kepada Allah, orang akan terhindar dari penderitaan, musibah, dan kesusahan. Segala yang terjadi pada manusia adalah atas kehendak Allah. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Allah menyukai hambanya yang suka berbuat kebaikan. Setiap perbuatan baik, Allah akan memberikan pahala yang berlipat. Allah adalah zat yang maha pemberi. Semua yang diterima makhluk adalah pemberian Allah. Allah akan memberikan keperluan hambanya yang suka berbuat kebaikan. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin berlipat pahala yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, Asmaul Husna-nya yaitu Al-Muqtadir. Memahami makna Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang berarti Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah menguasai alam semesta beserta semua isinya karena Allah adalah penciptanya. Semua yang ada di alam semesta ini tunduk pada kekuasaan Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini atas kekuasaan Allah. Terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah maha berkuasa, seperti terjadinya siang dan malam secara teratur,
terjadinya perbedaan musim di beberapa negara di dunia, kelahiran dan kematian manusia, terjadinya bencana alam, dan lain sebagainya. Nah, semua peristiwa tersebut tidak terjadi dengan sendirinya. Allah yang mengatur dan menghendakinya. Kekuasaan Allah tidak terbatas karena Allah menguasai segala yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Di dalam surat Al-Qamar ayat 42, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdza azizim muqtadir." Yang artinya, mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa, yang maha kuasa. Surat Al-Qamar ayat 42. Nah, anak-anak sekalian, firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut menegaskan bahwa Allah maha kuasa untuk memberikan balasan bagi orang yang berdusta. Para pendusta itu adalah orang-orang yang mengingkari Allah. Allah berkuasa memberikan azab bagi orang yang ingkar. Allah juga berkuasa untuk memberi pahala bagi mereka yang beriman. Mari kita meyakini bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir. Apakah kamu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa? Perilaku apa saja yang membuktikan keyakinanmu bahwa kemahakuasaan Allah? Apakah kamu sudah mempraktikannya? Ada beberapa bukti jika seseorang meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Muqtadir, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bukti meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Muqtadir, yaitu mematuhi perintah Allah. Mengakui kekuasaan Allah berarti mengakui semua perintah dan larangannya. Semua perintah dan larangan di dalam agama berasal dari Allah. Allah yang menetapkan perintah dan larangan untuk kebaikan manusia. Manusia yang beriman akan mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Manusia yang melanggar larangan Allah, ia akan mendapatkan penderitaan. Nah, bukti menjaga dan melestarikan lingkungan. Tugas manusia adalah menjaga kelestarian lingkungan. Allah menciptakan alam semesta ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan dan tumbuhan misalnya diciptakan Allah untuk dimanfaatkan manusia. Meyakini kekuasaan Allah dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan agar tidak rusak. Jikalau kita merusak lingkungan, berarti mengabaikan kekuasaan Allah. Bukti kekuasaan Allah bersifat Al-Muqtadir yang ketiga yaitu tidak bersikap takabur. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak boleh sombong. Orang yang sombong merasa dirinya berkuasa, padahal yang berkuasa adalah Allah. Orang yang beriman memiliki sikap tawadhu, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ia merasa dirinya kecil di hadapan Allah, sehingga ia tunduk dan patuh. Ia tidak merasa lebih hebat dari orang lain dan memiliki sifat rendah hati. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Mari kita memahami makna Al-Muqaddim. Arti Al-Muqaddim adalah Allah Maha mendahului.
Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim, yang berarti Allah mendahului semua makhluknya. Allah maha terdahulu. Allah telah ada sebelum alam semesta ini ada. Sebagai pencipta alam semesta beserta segala isinya, keberadaan Allah lebih dahulu dari yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling awal dan tidak memiliki permulaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala terdahulu dari segalanya, karena Dialah yang menciptakan alam semesta. Tidak ada satupun makhluk yang mendahului keberadaan Allah. Meyakini Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim. Sebagai anak yang soleh, kamu pasti yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha terdahulu. Kamu juga yakin bahwa semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah. Apa yang seharusnya kamu lakukan sebagai bukti keimananmu itu? Nah, yang pertama, untuk membuktikan keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Muqaddim, bagi seorang pelajar yang pertama adalah rajin mempelajari Al-Quran. Allah memberikan Al-Quran adalah wahyu Allah yang berisi tentang kebenaran. Isinya menjelaskan tentang keberadaan dan kekuasaan Allah atas semua makhluknya. Dengan mempelajari Al-Quran, keimanan kita akan semakin kuat. Yang kedua, meneliti ciptaan Allah. Allah mengajarkan pengetahuan kepada manusia melalui ciptaannya. Semakin kita meneliti makhluk Allah, semakin besar keimanan kita kepadanya. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua. Kita tahu bahwa orang tua kita lebih dahulu daripada kita. Melalui merekalah kita terlahir ke dunia. Oleh sebab itu, kita harus hormat dan patuh kepada mereka. Keberadaan orang tua menunjukkan keberadaan Allah sebagai penciptanya. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Baqi. Memahami makna Al-Baqi. Arti Al-Baqi adalah yang maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Baqi, yang berarti Allah itu maha kekal, abadi dan tidak pernah rusak. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana 'alaihi minas sihr wallahu khairun wa abqa." Yang artinya, kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Semua yang memiliki permulaan akan memiliki akhir. Allah tidak memiliki permulaan, karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim. Allah pun tidak memiliki akhir, karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqi. Meskipun dunia ini kiamat, alam semesta ini hancur, Allah akan tetap kekal dan abadi. Allah lah yang mengatur permulaan dan akhir dari seluruh isi alam semesta. Allah akan kekal selama-lamanya. Yang kedua, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Baqi.
Tanda atau bukti seseorang mengimani bahwa Allah bersifat Al-Baqi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak ibadah selama di dunia. Nah, dunia ini adalah ladang ibadah. Ibadah yang kita lakukan akan menjadi tabungan di akhirat. Semakin banyak ibadah kita, semakin banyak tabungan amal kita nantinya. Untuk itu, mari bersegera memperbanyak ibadah kita, agar nanti di akhirat kita tidak termasuk orang yang merugi. Ikhlas dalam beramal soleh. Amal ibadah yang diterima Allah adalah amal ibadah yang diniati dengan ikhlas. Niat ibadah adalah karena Allah, bukan karena menginginkan pujian orang lain atau mengharap sesuatu. Amal ibadah yang ikhlas akan diterima oleh Allah dan menjadi bekal kita di akhirat. Tidak berputus asa dari rahmat Allah. Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah mengasihi kepada semua makhluknya dan menyayangi hambanya yang beriman. Sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh putus asa karena Allah pasti akan membantu hambanya. Selama seorang hamba tersebut mau berusaha dan berdoa, Allah pasti akan menolongnya. Sedangkan putus asa adalah sifat yang dilarang oleh Allah. Orang yang berputus asa berarti ia tidak beriman kepada Allah. Nah, demikianlah anak-anak sekalian, pelajaran ketiga telah sama-sama kita laksanakan. Inilah yang dapat Bapak sampaikan dalam pelajaran yang ketiga ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin, amin, Allahumma amin. Sampai berjumpa kembali pada pelajaran yang akan datang bersama Pak Ahmad. Jangan lupa like and subscribe channel Pak Ahmad, agar supaya channel ini terus berkembang dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.